Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muwahid Sulkan dengan NIM D1A020154, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, kelas L. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian dalam manajemen atau manajemen organizing. Fungsi pengorganisasian atau organizing adalah fungsi kedua dalam manajemen, dan organisasi didefinisikan sebagai proses pengorganisasian struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat, misalnya bentuk fisik yang cocok untuk area kerja administratif, area laboratorium, dan penugasan tugas dan wewenang kepada seseorang yang mendelegasikan kekuasaan dan lain-lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Schermerhorn, pengorganisasian adalah proses mengatur orang yang sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, persiapan struktur organisasi sangat penting, sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas atau tanggung jawab, tugas, hak, dan wewenang mereka dengan tepat. Selanjutnya, tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi atau spesialisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Berikut beberapa tujuan dari pengorganisasian, yaitu pertama, membantu koordinasi, kedua, memperlancar pengawasan, yang ketiga, memaksimalisasi manfaat spesialisasi, keempat, penghematan biaya, kelima, meningkatkan kerukunan hubungan antara manusia. Prinsip selanjutnya adalah prinsip pengorganisasian. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pengorganisasian. Contohnya yaitu 1. Prinsip spesialisasi kerja. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagaian kerja. Ada juga yang menyebutkan division of labor. Dan yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda atau bagian untuk pembagian kerja mereka. Keuntungan dari spesialisasi atau pembagian kerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien, karena setiap karyawan melakukan pekerjaan yang sama setiap hari sehingga kecepatan dan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Prinsip yang kedua, prinsip otoritas atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain, untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atau nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip rantai komando. Rantai komando adalah konsep penting untuk membangun struktur organisasi yang solid. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis wewenang terus-menerus yang membentang dari puncak manajemen ke level terendah dari karyawan, dan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam siapa yang harus melapor. 4. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Delegasi kekuasaan dapat diartikan oleh seorang manajer sebagai kekuatan pendelegasian kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau sebagai kekuatan untuk membuat keputusan. Yang kelima, prinsip rentang kendali atau span of control.
Rentang kendali atau sering juga disebut margin management adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikontrol secara efektif oleh atasan atau bos yang ditunjuk dapat menjadi atasan atau manajer. Selanjutnya yaitu proses fungsi pengorganisasian. Proses-proses fungsi perorganisasian yaitu pertama mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Yang kedua menentukan tugas utama. Yang ketiga membagi tugas kepada individu. Keempat mengalokasikan sumber daya. Yang kelima evaluasi strategi pengorganisasian. Selanjutnya adalah manfaat fungsi pengorganisasian yaitu pertama, fasilitas koordinasi antara para pihak dalam kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, semua orang tahu apa yang sedang dilakukan. Yang keempat, sederhanakan pemantauan. Yang kelima, maksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi biaya. Yang ketujuh, hubungan antar individu menjadi lebih harmonis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.